Anak muda memiliki pemikiran sendiri, aku bisa mengerti. Namun sebagai seorang pria, memberikan sebuah pernikahan pada wanitanya adalah sebuah tanggung jawab. Yos, kamu adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Seharusnya tidak akan merugikan Jen, kan? Tatapan Jerome berkedip, terus menatap Yos. Sepertinya kalau dia berani mengatakan kata tidak, dia akan langsung menggigitnya. Yos seperti mendengar sebuah lelucon. Dengan jujur berkata, "Aku rasa kamu mungkin sudah salah paham, Bupati Jerome." Wajah Jerome langsung berubah. "Aku bukanlah orang yang menolak pernikahan. Sebaliknya, sekarang aku ingin menikah dengan calon istriku. Tapi sayangnya, orang itu sepertinya bukan Jen." Yos dengan terlihat mengejek. Jerome sangat marah, langsung memukul meja dengan kuat. "Yos, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Jenlah calon istrimu. Apakah kamu masih memikirkan wanita yang bernama Darlene itu? Ini adalah satu-satunya orang yang bisa dia pikirkan. Tentu saja, kalau jaringannya cukup menembus perlindungan Yos, atau bisa mengetahui hari ini selain Jen, sebenarnya masih ada orang lain yang di dalam, dan Yos bahkan terus menjaganya di sisinya." Yos tersenyum. "Sebentar lagi, kamu harus memanggilnya Nyonya Yos." "Kamu?" Jerome begitu marah sampai hampir memuntahkan darah. Begitu tidak mudah untuk tenang kembali dengan sesak berkata, "Kenapa? Kamu dan Jen selama ini baik-baik saja. Apakah kamu ingin mengecewakan hubunganmu dan Jen selama ini demi wanita yang tidak tahu datang dari mana itu? Kalau demi anak, Jen muda dan cantik, juga bisa melahirkan anak untukmu. Dia begitu setia padamu. Apalagi yang kamu inginkan?" Saat ini Jerome bahkan tidak tahu kalau tindakannya terlihat begitu rendahan. Tapi yang dia ketahui adalah kalau Jen juga tidak berguna lagi untuk Yos, maka sama sekali tidak ada alasan agar Yos membantunya. Saat itu keluarganya akan hancur. Jadi harus membuat Jen menikah dengan Yos. Mengenai Darlene, wanita itu bahkan begitu tidak tahu diri, maka hanya bisa dihabisi saja. Tatapannya terlihat begitu mengerikan. Dia sudah menetapkan masa depan Darlene di dalam hatinya. Saat itu Yos melihat rasa dendamnya dengan dingin berkata, "Bupati Jerome bercanda ya. Aku dan Jen beberapa tahun lalu sudah putus. Keluargaku juga tidak mungkin menerima seorang wanita yang sudah bercerai dan sudah melahirkan anak pria lain." Jerome tertegun. "Kamu? Bagaimana kamu mengetahuinya?" Yos hanya tersenyum. Dia tidak hanya tahu dan juga tahu dengan jelas. Termasuk Jen yang begitu tega pada anaknya. Bagaimana menggunakan cara agar terbebas dari mantan suaminya. Semua itu Yos ketahui dengan jelas. Sayangnya, Jerome terus menganggapnya sebagai orang bodoh. Kamu? Jerome tertegun dan tidak bisa berkata. Duduk lemah di kursi, membuka mulut dan akhirnya menutupnya kembali. Yos meneguk segelas teh dan menatapnya. Jerome menggigit gigi, tatapannya terlihat kacau. "Tidak, jika kamu masih bersedia membantuku menyembunyikan kesalahanku, jika kamu masih bersedia menyelamatkan Jen dari kebakaran, tidak mungkin sama sekali tidak peduli dengannya. Yos, aku tahu Jen sudah melakukan kesalahan, tidak layak untukmu. Tapi sekarang dia benar-benar sudah menyesalinya. Dia benar-benar mencintaimu. Kalau tidak, kamu bisa membiarkannya menjadi selingkuhanmu juga tidak apa-apa. Aku percaya Jen demi dirimu juga akan menyetujuinya.
ucap Jerome. Yos dengan tatapan kacau melihatnya. Seketika berkata, "Jerome, kamu benar-benar tidak bernaluri." Tenggorokan Jerome terasa kering, menunjukkan senyuman yang lebih buruk dari menangis. "Naluri? Hah, aku melakukan semua ini demi kebaikannya. Keluargamu yang begitu kaya, walaupun hanyalah seorang selingkuhan, juga lebih baik daripada menikah dengan orang biasa. Aku melakukan semua ini demi dia." Terus mengulangi beberapa kata ini, sepertinya sedang menasihati dirinya sendiri, dan sepertinya sedang membantu dirinya mencari alasan di hadapan Yos. Matanya ada lapisan uap. Tidak tahu apakah karena sudah merasakan kesedihan yang akan tiba, Jerome tiba-tiba teringat masalah saat kecil. Itu adalah masalah dari setengah hidupnya dulu. Awalnya ingatan itu sudah buram. Seketika semuanya menjadi jelas. Siapa yang dari lahir adalah orang yang bisa melakukan apapun demi mencapai tujuan? Naluri? Dia ada. Tapi dulu yang sekali demi sekali dipijak orang, sekali demi sekali memanjat dan dibuang di samping. Dia menginginkan sebuah kekuasaan yang tinggi, dan itu sudah menjadi ambisi di dalam hatinya. Dia dari seorang pegawai pemerintahan kecil yang tidak ada dukungan, sampai sekarang ini ada banyak hal yang sudah dia korbankan. Sekarang membicarakan naluri dengannya benar-benar menusuk. "Yos, aku juga sudah terpaksa. Dia berusaha menyentuh hatinya, membuat orang menyetujui pemikirannya. Sayangnya, Yos sudah tidak ingin mendengar lagi." "Ucapan ini simpan untuk inspeksi yang memeriksamu saja." Inspeksi? Jerome tertegun. Seketika, pintu di luar terbuka. 3 orang yang memakai seragam masuk ke dalam. Salah satu orang duluan memberi hormat pada Yos, lalu mengeluarkan kartu identitas. "Tuan Jerome, tolong ikut dengan kami." Jerome akan diperiksa. Tidak ada yang bisa membantunya lagi. Ini sudah takdirnya. Koran majalah semuanya mulai membahas hal ini. Orang-orang berpikir karena pemecatan pejabat tinggi ini benar-benar membuat orang merasa dunia ini benar-benar gelap. Televisi masih memutarkan berita yang heboh ini. Jane dengan mata memerah mengambil buah yang ada di tangannya dan melempar ke arah televisi. Gisela dengan kacau menghampiri melihat keadaan ini. "Jane, apa yang kamu lakukan?" Dia mengerutkan dahi, dalam hati sangat kacau. Jane menangis menunjuk televisi. "Ibu, mereka asal mengeluarkan berita. Ayah mana mungkin seperti itu. Ayahku adalah bupati. Ada berapa banyak orang yang berani menyentuhnya? Ada apa dengan berita ini? Sekarang ada gosip sebesar ini ya, apakah mereka ingin mati?" Gisela dengan mata memerah memeluk putrinya. "Jane, tenanglah. Kamu masih memiliki ibu. Masih ada aku." Jane memberontak. "Tidak, aku tidak percaya. Aku tidak percaya ayah akan dipenjara. Aku tidak percaya. Jane, jangan begitu. Kamu sudah dewasa. Harus belajar menerima kenyataan. Jangan begini." Jerome dicabut dari jabatannya. Jabatannya tidaklah rendah. Ini benar-benar menggetarkan dan membuat banyak perubahan. Pengaruh terhadap mereka tidak mungkin tidak besar. Lagi pula selama ini mereka selalu bergantung pada kekuasaan Jerome dan tidak jarang melakukan hal lain. Memikirkan ini, Gisela pun merasa takut. Sepertinya menyetujui pemikirannya. Sedetik kemudian, pintu ruangan pun dibuka. Melihat orang yang datang, Gisela pun terkejut.
"Gisela, Nona Jen, tolong ikut dengan kami." Setelah Jerome dipenjara, Gisela dan Jen juga ditangkap karena berkaitan dengan banyak kasus. Keluarga Gisela lumayan berkuasa. Saat ini masih bisa bersenang-senang di luar. Namun, yang bisa bersenang-senang di luar hanyalah Gisela dan Jen. Mengenai Jerome, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Terlepas dari keluarga Gisela, beberapa hari ini Yos juga menyadari sikap Darlene padanya sangat dingin. Awalnya dia hanya mengira karena Darlene tidak bisa berbicara. Tapi dia sudah mulai bisa berbicara. Namun sedikit suaranya ini malah dia berikan semuanya pada derik. Orang lain dia sangat jarang menghiraukannya. Dan menghadapi dirinya, bahkan satu kata juga tidak dia katakan. Yos pun merasa tidak senang, tapi memikirkan dia itu adalah pasien. Dan masalah kali ini juga sudah mengejutkannya. Jadi dia tidak menunjukkan apapun. Hari ini, Darlene sudah keluar dari rumah sakit. Yos menjemputnya pulang. Tetap tinggal di dalam mansion. Sekarang Lucky masih belum ditemukan. Dia khawatir hal ini akan terulang lagi. Selain itu, sampai sekarang dia masih tidak jelas apakah Lucky menculik mereka berdua hanya demi membuatnya dan Jerome khawatir. Tidak, pasti ada alasan yang belum dia ketahui. "Aku obati kamu." Yos masuk ke dalam. Darlene sedang dengan susah payah memakaikan obat di bahunya. Di badannya ada beberapa luka bakar. Walaupun tidak parah, tapi bekasnya terlihat sangat jelek. Tidak ada wanita yang tidak peduli dengan penampilannya. Darlene terhenti sejenak. Yos sudah mengambil obat darinya. Darlene mengedipkan mata dan tidak menganggap ini sebagai masalah. Tidak menolak, tidak membantah. Yos pun merasa tidak terbiasa. Tatapannya perlahan bergerak, namun melihat Darlene sudah menunjukkan bahu yang bulat padanya. Yos duduk di belakang, mengeluarkan salep, perlahan memakaikannya. Tapi warna merah di kulit yang putih itu tetap membuat Yos merasa tidak tega. Setelah memakaikan obat, Yos memeluk pinggangnya dari belakang. Menaruh kepalanya di satu sisi bahunya lagi yang baik-baik saja. "Darlene, menikahlah. Ayo, kita menikah." Seluruh tubuh Darlene membeku. Setelah begitu lama, Darlene dengan suara serak bertanya, "Kenapa?" Yos perlahan mencium daun telinganya dan berkata, "Tentu karena aku mencintaimu." Apakah ucapan ini sulit dikatakan? Tatapan Yos sulit. Selama 4 tahun dia terbiasa dengan wanita yang begitu lembut yang ada di sisinya. Dia mengira itu hanyalah sebuah kebiasaan. Tapi setelah semua hal yang terjadi, memberitahunya kalau dia sudah menaruhnya di dalam hati. Karena provokasi Jen, dia mungkin pernah memiliki pemikiran buruk padanya. Tapi juga tidak pernah memikirkan. Setelah mengetahui keberadaan Derek, mengetahui betapa kuat dirinya, Yos semakin tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia akan merasa marah karena wajahnya yang dingin dan hubungannya dengan Hendrik. Bisa dengan keras kepala mengatakan tidak menyukainya, tidak mencintainya. Tapi semua itu karena dirinya yang dikendalikan kepercayaan diri yang besar. Dia percaya mereka pasti akan bersama. Tapi sekarang dia tidak berani begitu yakin. 2 kali berturut-turut mengalami masalah, dia sudah tidak bisa menunggu lagi. Dan tidak ingin merasakan ketakutan saat Darlene mengalami masalah di hadapannya. Emangnya kenapa mengungkapkan cinta? Cinta yang bisa membuat Yos mengungkapkannya. Bukankah itu adalah cinta yang tidak terbatas? Seumur hidup Yos, dia akan terus memeluk wanita ini dengan erat. Darlene tersenyum seperti senyuman yang sedang menangis. Benarkah?
Darlin perlahan berkata. Kalau saat itu dia berkata seperti ini, Darlin mungkin akan dengan gegabah menyetujuinya. Tapi sekarang hati Darlin sudah beku. Yos merasakan ada yang salah dengan suasana hati Darlin. Perlahan melepaskannya lalu menatap Darlin. Apakah kamu tidak percaya? Suaranya terdengar seperti merasa tidak masuk akal. Dia dengan tidak mudah mengatakannya. Darlin malah tidak percaya. Tidak seharusnya kah? Darlin tersenyum tipis. Suara yang keluar dari tenggorokan begitu tidak enak didengar. Seperti sebuah kutukan. Apakah karena Jerome sudah terkotori? Kamu tidak mungkin menikahi Jen lagi kan? Jadi ingin memberikan sebuah identitas padaku. Agar aku bisa menahan keberadaannya. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa dia pikirkan. Jerome sudah ditangkap. Bahkan sudah dipastikan kalau keluarga Yos mana mungkin membiarkannya menikahi seorang putri dari pejabat yang sudah tercemar. Jadi Yos merasa dia mudah disakiti. Merasa dia tidak ada uang, kekuasaan dan memiliki kelemahan. Juga adalah ibu Derek. Jadi ingin menikahinya. Darlin berimajinasi. Yos sangat ingin membuka kepalanya dan melihat apa yang sedang Darlin pikirkan. Darlin, apakah tidak membuatku marah, membuatmu tidak nyaman? Yos menggigit gigi. Darlin menghindari tatapannya, memalingkan kepala dan tidak melihatnya lagi. Yos dengan kuat membalikkan tubuhnya, melihat sepasang matanya. Aku katakan untuk terakhir kalinya, menikah, bukan karena hal lain, karena kamu adalah Darlin. Apakah kamu mengerti? Darlin tersenyum dan malas berbicara. Yos menggerakkan bibir, begitu marah. Menatap matanya, Yos sepertinya tidak curiga kalau Darlin sama sekali tidak mendengar ucapannya. Dengan marah melepaskannya, demi mencegah nantinya dia akan mengatakan ucapan yang buruk. Yos pun menghela napas dan berjalan keluar. Keesokan harinya, Jen yang seharusnya muncul di penjara pun dilepas. Darlin membawa Derek kembali dari memeriksa tubuh di belakang. Di perjalanan, dia membawa Derek jalan-jalan. Di taman belakang pintu adalah sebuah pohon kurma. Sekarang kurma itu sudah merah, seperti sebuah lampu yang tergantung di sana, sangat menggoda orang. Derek ingin makan, ditambah dengan Perlina yang suka ikut-ikutan ini juga ada di sini. Darlin pun membawa mereka berdua kemari. Derek, ini yang paling besar, untukmu ya. Perlina mengambil tisu yang tidak tahu dari mana dan mengelapnya, lalu memasukkannya ke dalam mulut Derek. Derek dengan merendahkan berkata, "Tante, kotor sekali." Dasar anak kurang ajar, masih mengatai tante. Tidak kotor dan tidak bersih setelah makan tidak akan ada penyakitan. Apakah kamu tahu itu? Perlina melemparkan ke dalam mulutnya sendiri, menyindir si anak kecil itu. Darlin mengelus kepala dan berkata, "Apakah kalian semua masih berusia 3 tahun? Perlina menjawab dengan senyuman. Anak berusia 3 tahun. Derek dengan kesal menunjukkan angka 4. Pohon kurma lumayan tinggi, memetik yang bagian bawah sebenarnya sudah cukup makan. Tapi Perlina keseruan dan berisik keras, ingin memanjat ke atas. Hati-hati, ada ulat bulu. Saat ini adalah musim banyak ulat bulu, ucap Darlin dengan khawatir. Baiklah, aku memiliki kemampuan. Apakah tidak bisa melawan ulat bulu yang kecil? Perlina tertawa. Dalam sejenak sudah memanjat ke bagian paling tinggi pohon. Untung saja hari ini dia tidak memakai heels. Setelah melemparkan sebuah kurma, Perlina tiba-tiba menunjukkan sebuah isyarat. Darlin pun terdiam, dengan heran melihatnya.
Derek juga dengan tidak mengerti melihat isyarat Perlina yang aneh.